Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irza Zulianto. Saya adalah mahasiswa profesi nurse angkatan 25 Stikes Surya Global Yogyakarta. Di sini saya diberikan tugas untuk mempresentasikan mengenai materi tentang penanganan kegawat daruratan obstetrik, preeklamsia, dan perdarahan. Oke, maka dari itu saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penanganan kegawat daruratan pada preeklamsia dan perdarahan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai penanganannya, maka kita perlu mengetahui tentang apa itu preeklamsia. Nah, preeklamsia itu merupakan tekanan darah tinggi yang disertai dengan proteinuria atau protein di dalam air kemih, atau edema, yaitu penimbunan cairan yang terjadi pada kehamilan 20 minggu sampai akhir minggu pertama setelah persalinan. Itu menurut Sukarni pada tahun 2013. Nah, kemudian ada beberapa klasifikasi dari preeklamsia, yaitu ada preeklamsia ringan dan preeklamsia berat. Nah, preeklamsia ringan ini ditandai dengan tekanan darah mencapai 140/90 atau bisa lebih. Nah, kemudian juga ditandai dengan adanya edema pada kaki, jari tangan, wajah, atau bahkan kenaikan berat badan 1 kilo atau lebih setiap minggunya. Nah, kemudian ditandai juga dengan adanya proteinuria atau protein di dalam air kemih. Nah, kemudian adapun preeklamsia berat. Nah, preeklamsia berat ini ditandai dengan adanya tekanan darah yang mencapai 160/110, bahkan bisa lebih dari itu. Nah, kemudian juga ditandai dengan proteinuria yang mencapai angka 5 gram atau lebih per liternya. Nah, kemudian juga terjadilah oliguria, kemudian adanya gangguan serebral, kemudian adanya gangguan visus atau gangguan pada mata, kemudian adanya rasa nyeri pada epigastrum. Nah, apabila preeklamsia ini tidak segera ditangani, maka akan mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Nah, komplikasi ini bisa terjadi pada ibu maupun pada janinnya. Nah, komplikasi yang terjadi pada ibu ini diantaranya yaitu yang pertama, ibu akan mengalami eklamsia. Eklamsia itu apa? Eklamsia yaitu kejang selama masa kehamilan. Yang kedua, ibu akan mengalami solusio plasenta, yaitu terpisahnya antara plasenta dengan dinding rahim atau uterus. Nah, kemudian ibu juga akan mengalami ablasio retina yang mengakibatkan kebutaan permanen pada ibu. Nah, kemudian akan mengalami gagal jantung, shock, bahkan bisa menimbulkan kematian. Nah, kemudian untuk komplikasi yang terjadi pada janin diantaranya yaitu terhambatnya pertumbuhan janin di dalam uterus. Nah, kemudian yang kedua yaitu janin akan terlahir secara prematur, dan yang ketiga yaitu kematian janin di dalam uterus. Nah, kemudian juga bisa terjadi asfiksia neonatur, dan yang lebih parahnya akan meningkatkan angka kematian pada bayi. Kemudian bagaimana sih cara penanganannya untuk preeklamsia ini? Nah, untuk penanganan kegawat daruratan preeklamsia ini dapat kita ambil kasus pada preeklamsia berat ya. Nah, pada preeklamsia berat misal kita ambil bahwasannya data subjektifnya ibu merasa sakit kepala yang keras karena adanya udem pada otak. Nah, kemudian ibu juga merasakan sakit pada ulu hatinya, dan ibu merasakan adanya gangguan penglihatan atau mengalami ablasio retina. Kemudian untuk data objektifnya yaitu tekanan darah ibu 160/110 atau bisa lebih. Kemudian untuk proteinurianya meningkat yaitu
5 gram lebih per 24 jam. Kemudian ibu mengalami sianosis, kemudian terjadilah oliguria sebanyak 400 cc atau kurang dari 24 jam. Nah, selanjutnya untuk penanganannya pada kasus tersebut adalah yang pertama ada namanya antikonvulsan. Nah, antikonvulsan ini salah satu contohnya yaitu memberikan obat magnesium sulfat. Nah, apa sih obat magnesium sulfat itu? Obat magnesium sulfat itu adalah obat pilihan untuk mencegah terjadinya kejang pada preeklamsia. Nah, adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum memberikan obat magnesium sulfat tersebut. Yang pertama yaitu kita harus memperhatikan frekuensi pernapasan pada ibu minimal 16 kali per menit. Nah, kemudian yang kedua yaitu refleks patella pada ibu tersebut terlihat positif. Nah, kemudian yang ketiga yaitu urin minimal 30 ml per jam dalam 4 jam terakhir. Kemudian, kapan sih untuk pemberhentian pemberian magnesium sulfat tersebut? Untuk pemberhentian pemberian magnesium sulfat, yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu jika frekuensi pernapasan ibu itu kurang dari 16 kali per menit. Nah, kemudian untuk refleks patellanya negatif dan urin kurang dari 30 ml per jam dalam 4 jam terakhir. Nah, kemudian kita juga perlu menyiapkan antidotum, yaitu jika terjadi henti nafas, maka kita harus melakukan ventilasi, yaitu memberikan masker dan balon ventikuler. Nah, kemudian kita juga memberikan kalsium glukonat sebanyak 1 gram dalam 20 ml parutan 10% melalui IV perlahan-lahan sampai pernafasan mulai kembali. Nah, apa sih kalsium glukonat itu? Nah, kalsium glukonat ini dapat memberikan manfaat baik pada pembuluh darah, sel-sel, dan otot. Nah, tadi sudah dijelaskan untuk penanganan antikonvulsan, kemudian ada pun namanya penanganan umum. Nah, penanganan umumnya di sini adalah jika tekanan diastolik tetap lebih 110 mmHg, berikan obat antihipertensi sampai tekanan diastolik itu di antara 90 sampai 100 mmHg. Nah, kemudian selanjutnya pasang infus dengan jarum besar dengan ukuran 16G atau lebih. Nah, kemudian kateterisasi urin untuk memantau pengeluaran urin dan proteinuria. Jika jumlah urin kurang dari 30 ml per jam, maka hentikan pemberian magnesium sulfat dan berikan cairan intravena seperti halnya NaCl 0,9% atau Ringer laktat pada kecepatan 1 liter per 8 jam. Kemudian pantau kemungkinan adanya edema paru. Nah, kemudian jangan tinggalkan pasien sendirian karena bila pasien kejang disertai aspirasi muntah dapat mengakibatkan kematian ibu, bahkan pada janinnya juga. Nah, kemudian kita juga melakukan observasi tanda-tanda vital, kemudian refleks dan denyut janin setiap jam kita harus pantau, kemudian kita harus mengauskultasi paru-paru untuk mencari tanda-tanda adanya edema paru-paru. Nah, yang terakhir yaitu kita harus menghentikan pemberian cairan intravena dan berikan diuretik, misalnya furosemid 40 mg melalui intravena sekali saja bila adanya edema paru. Nah, jadi seperti itu penjelasan mengenai penanganan kegawat daruratan pada pasien preeklamsia. Kemudian saya akan melanjutkan penanganan kegawat daruratan pada pasien perdarahan di masa obstetrik. Nah, saya ambil contoh pada pasien solusio placenta. Nah,
Solusio plasenta itu apa sih? Nah, solusio plasenta yaitu seperti gambar di samping saya. Nah, seperti ini bisa dilihat dengan jelas. Nah, jadi penjelasan dari solusio plasenta itu adalah terpisahnya antara plasenta dengan uterus atau dinding rahim sehingga menyebabkan perdarahan, baik perdarahan di luar maupun perdarahan di dalam. Nah, kemudian untuk penanganannya itu tergantung kepada perdarahannya. Jika perdarahan hebat, maka akan dilakukan persalinan dengan segera. Namun sebelum kita melakukan persalinan dengan segera, kita harus memperhatikan, yaitu jika pembukaan serviks lengkap, maka persalinan dapat dengan ekstraksi vakum. Namun jika pembukaan belum lengkap, kita bisa melakukan persalinan dengan seksio seksaria atau sesar. Nah, pada setiap kasus solusio plasenta harus kita waspadai terhadap kemungkinan terjadinya perdarahan pasca persalinan juga. Nah, kemudian untuk perdarahan ringan atau sedang. Nah, untuk perdarahan ringan atau sedang ini tindakan yang dapat kita lakukan ini bergantung kepada denyut jantung janin. Nah, jika denyut jantung janin ini normal atau tidak terdengar, maka kita harus memecahkan ketuban dengan Hocker. Nah, namun kita harus memperhatikan bahwasannya jika kontraksinya jelek, kita harus memperbaikinya dengan pemberian oksitosin. Dan jika serviks kenyal, tebal, dan tertutup, maka persalinan harus dengan sesar. Nah, kemudian yang kedua yaitu jika denyut jantung janin ini abnormal atau kurang dari 100 atau lebih dari 180 kali per menit, maka kita harus melakukan persalinan dengan segera. Namun, jika persalinan per vaginam tidak memungkinkan, maka kita harus melakukan persalinan dengan sesar. Nah, jadi seperti itu penjelasan mengenai penanganan kegawat daruratan obstetrik, preeklamsia, dan perdarahan. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat untuk para penonton dan pendengar. Saya tutup dengan rasa ucapan syukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.